And you think that's what? A confession? I'm a writer. Film akan berfokus kepada seorang pria bernama Seth dan ia bekerja di sebuah vet atau toko hewan. Selepas ia bekerja, ia tidak sengaja bertemu dengan teman SMA-nya yang bernama Holly. Right? Dan diketahui bahwa sebenarnya ia sangat menyukai Holly sejak dahulu. Perbincangan mereka pun tidak berlangsung lama dikarenakan Holly sedang kebelat karena tadi makan seblak di ujung jalan dan Holly pun memutuskan untuk turun di sana. Siang berganti malam pun tiba. Seth kemudian mencari tahu informasi tentang Holly melalui akun media sosialnya. Ia pun mendapat sedikit informasi bahwa sebenarnya Holly bekerja di sebuah warung nasi di ujung jalan. Ini adalah Ned, teman satu pekerjaan dengan Seth. Dan kebiasaan Ned, ia selalu bareng gayam di saat ia bekerja. Seth kemudian bercerita kepada Ned bahwa ia tadi bertemu dengan seorang wanita dan ingin berniat mendekatinya. Tapi temannya ini seolah tidak percaya dengan obrolan Seth, dikarenakan Seth sendiri sering meminta hotspot dan meminjam korek tidak dikembalikan. Seth kemudian mencoba mendatangi restoran di mana Holly bekerja untuk sekedar makan siang. Selain untuk makan siang, Seth sendiri ternyata punya niat untuk PDKT dengan Holly. Namun sayangnya, ternyata cintanya Seth ini bertepuk sebelah tangan, dan itu sangat membagongkan. Dirasa masih penasaran, kemudian Seth mengikuti Holly sampai ke depan rumahnya. Kemudian adegan pun berpindah saat Holly dan temannya yang bernama Claire sedang minum bersama. Dan faktanya, Claire mengetahui rahasia tentang Holly, yaitu Holly pernah membunuh seseorang. Aneh bukan? Di saat Holly sedang menemui pacarnya di suatu bar, Seth juga ternyata datang ke sana. Namun hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Holly pun langsung bergegas untuk meninggalkan Eric dan langsung meninggalkan bar tersebut. Dirasa Seth ada peluang untuk umpan crossing, tak begitu lama Seth pun langsung datang untuk menghibur Holly. Namun tolilnya si Seth, dia bukannya menghibur Holly, tapi ia malah nembak Holly dan mengatakan bahwa ialah yang selama ini mengikutinya. Tapi bukannya diterima, Holly pun langsung marah kepada Seth karena ia merasa tidak nyaman. Ya iyalah, orang lagi galau, ini malah ditembak. Di saat mereka sedang bertengkar, ternyata Eric juga melihat kejadian tersebut. Sontak saja Eric pun marah dan langsung menghajar Seth hingga ia dibuang keluar bar. Setelah ia didorong oleh Eric hingga keluar bar, ia tak sengaja menemukan buku catatan hutang maksud saya diary-nya milik Holly. Setelah sampai di kontrakannya, ia pun mulai membaca diary milik Holly. Namun tak diduga, ternyata Holly sendiri pernah membunuh seseorang. Terkejut bukan? Karena cintanya yang begitu dalam terhadap Holly, ia pun berniat untuk merubah sifat jeleknya Holly dan bermaksud ingin menculiknya. Selang tak berapa lama, Seth pun langsung menyuntikkan sesuatu di paha kirinya Holly. Yang jadi tolil adalah, kenapa tidak dua-duanya? Kan biar tidak sisirangan. Tak lama kemudian Holly pun tersadar, dan betapa rewasnya dia karena sekarang dia berada di sebuah kurungan seekor anjing. Holly pun panik dan gegorowokan di sana, namun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Ia pun lalu nekat membuka kunci hingga tangannya terluka. Anjir. Keesokan harinya Seth pun datang membawa makanan dan minuman. Namun sayangnya keadaan Holly yang sekarang lebih mengkaruniakan. Kemudian Seth menceritakan apa tujuannya ia mengurung Holly. Yang ternyata adalah ia tidak ingin Holly menyakiti siapapun lagi karena ia sangat mencintainya. Seth juga menceritakan kepada Holly bahwa ia mengetahui bahwa Claire sebenarnya telah lama terbunuh. Dan faktanya adalah saat adegan Holly minum dengan Claire, sebenarnya itu adalah khayalan Holly saja. Sakit anjir. Seth juga pernah melihat Holly membunuh beberapa orang termasuk mantan-mantannya. Dan untungnya saya adalah bukan mantannya Holly. Namun tadi juga temannya Seth yang bernama Ned mengetahui bahwa ia telah mengurung seorang gadis di bawah tanah. Namun karena cicilan motor yang belum lunas dan takut rahasianya terbongkar,
Seth pun terhasut oleh Holly untuk membunuh Ned dan Ned pun berakhir di sana. Kemudian tak ada angin, tak ada hujan, Holly pun menghasut Seth untuk memotong jarinya sendiri jika dia benar-benar sungguh mencintainya. Holly pun langsung mengancam akan bunuh diri jika Seth tidak mengeluarkannya segera. Setelah keluar, Holly pun langsung mendaratkan cipok maut kepada Seth. Kenapa disebut cipok maut? Karena setelah dicipok dia pun ditusuk. Anjing. Kemudian adegan pun berpindah di mana Holly sekarang sedang blaem-blaem dengan pacarnya. Anjing, pret. Dan yang mengejutkan adalah justru Seth lah sekarang yang dikurung oleh Holly. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah berhati-hatilah untuk mencintai seseorang, apalagi yang dicintai kita adalah seorang psikopat. Saya Arif undur diri dan see you again. Bye.